Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sesosok berotot seperti menara melonjak maju dengan kekuatan yang mengherankan. Bahkan aura pembunuh Meng Li tertekan ketika aura itu meletus dari tubuh Little Flame. Sebelum Little Flame mendekati targetnya, tongkat logam berwarna hitam di tangannya sudah melesat ke depan. Dengan kekuatan yang sama beratnya dengan gunung, merobek udara dan meledak dengan kejam ke arah titik vital Meng Li. "Bajingan, kamu mencari kematianmu sendiri," ucap Meng Li melihat Little Flame yang maju. Matanya membeku karena aura jahat luar biasa yang ada di sekitar tubuh Little Flame. Namun, seringai masih keluar dari mulutnya. Dengan telapak tangannya, palu raksasa berwarna lumpur muncul di tangannya. Dia kemudian mengayunkannya dengan kedua tangannya dan membantingnya dengan keras. Saat tongkat logam bertabrakan dengan palu raksasa, suara tajam bergema di seluruh udara. Riak gelombang energi terlihat menyebar dari titik tabrakan dengan kecepatan yang menakutkan. Pohon-pohon tinggi yang sangat besar di bawah itu patah dan jatuh. Debu memenuhi langit. Saat debu memenuhi langit, dua sosok yang diliputi aura jahat hampir terhenti sebelum mereka mulai melonjak maju lagi. Tiang logam dan palu raksasa bertabrakan dengan panik di tengah udara. Gelombang-gelombang riak angin menyapu seluruh area secara terus-menerus. Dari jauh, Mulin dan rekan-rekannya sedang melihat pertempuran antara Little Flame dan Meng Li. Sementara ekspresi wajah mereka berubah semakin serius. Kemampuan teman besar itu sangat kuat. Dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya di depan monumen Nirvana, ucap Mulin perlahan berkata. Mu Hanyue menganggukkan kepalanya. Ada jejak takjub yang kuat di matanya yang indah. Dia jelas tahu tentang kemampuan Meng Li. Namun, meskipun pertempuran di depan matanya sangat intens, sosok berotot tinggi itu tidak menunjukkan tanda jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Selain itu, jenis aura jahat yang dipancarkan jauh lebih kuat daripada Meng Li. "Saya pikir trio Lindong tidak sesederhana seperti yang terlihat," ucap Mulin dengan suara yang dalam. Setelah itu, dia mengalihkan kekesalannya ke sisi lain di mana Luotong memimpin sekelompok praktisi kerajaan angin awan dan mengepung Little Martin dan rekan-rekannya yang belum melakukan tindakan apapun. Bahkan, setelah dihadapkan dengan situasi seperti itu, wajah Little Martin yang tampan tetap acuh tak acuh tanpa tanda khawatir. "Gadis kecil, saya akan meninggalkan praktisi lainnya kepada Anda. Ingat, jangan biarkan Lindong dan Linian terganggu," ucap Little Martin berkata acuh tak acuh dan menatap Luotong setelah meregangkan punggungnya. "Baik," ucap Surou menggigit bibir merahnya dan mengangguk berulang kali. "Saya khawatir itu bukan hak Anda untuk memutuskan apakah mereka akan terganggu atau tidak," ucap Luotong menyeringai. Ada 5 praktisi panggung 3 Yuan Nirvana di belakangnya. Dengan penambahan dirinya sendiri, itu tidak akan menjadi masalah bagi barisan ini untuk menangani Little Martin dan rekan-rekannya. Namun, ketika Luotong selesai mencibir, dia melihat sudut mulut Little Martin meringkuk. Dengan segera, sebuah getaran meremukkan terasa. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, sosok Little Martin menghilang dengan aneh. Kenyataan bahwa Luotong mampu melangkah ke panggung 4 Yuan Nirvana membuktikan bahwa dia cukup mampu. Karena itu, ketika sosok Little Martin menghilang, cahaya emas yang gemilang dan kekuatan Yuan yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Tepat ketika cahaya emas menyembur keluar, sosok seperti iblis muncul di depan mata Luotong. Kemudian, dia melihat Little Martin mengulurkan telapak tangannya dan sebuah tamparan menyapu udara. Saat tamparan menyapu udara, sebuah badai kekerasan yang luar biasa terbentuk dan mendarat di wajah Luotong dengan kecepatan kilat. Segera, suara keras bergema dan Luotong dikirim terbang oleh tamparan Little Martin. Luotong segera menstabilkan tubuh tertekannya. Wajah Luotong masih dilindungi oleh Nirvana Golden Body miliknya. Namun, wajahnya telah membengkak dan tampak sangat lucu. "Kamu!" Dengan ekspresi terkejut dan marah, Luotong menatap Little Martin yang berjalan dengan santai menuju ke arahnya. Kesiapan Luotong diam-diam mencapai level tertinggi. Serangan sebelumnya dari Little Martin telah membuatnya menyadari bahwa kekuatan orang yang jahat ini agak menakutkan. Setidaknya ketika dia bertarung dengan Lindong malam itu, Lindong tidak memaksanya masuk pada keadaan tertekan seperti ini. "Sebenarnya orang ini adalah yang paling menakutkan dari mereka bertiga," gumam Luotong. Pikiran ini secara misterius muncul dalam pikiran Luotong. Segera setelah itu, tubuhnya penuh dengan keringat dingin dan dia mengatupkan giginya dan meraung.
"Kalian semua, ambil tindakan sekarang dan tangkap gadis itu," ucap Luotong. Selama dia bisa menangkap Surou, Lindong dan rekan-rekannya tidak akan bertindak terburu-buru dan akan mencegah bahaya pada Surou. Ketika saat itu tiba, situasinya akan berbalik menguntungkan mereka. Meskipun tidak terhormat menggunakan metode seperti itu terhadap seorang gadis kecil, dia tidak terlalu peduli pada saat ini. "Masih punya waktu untuk meneriakkan perintah ya?" ucap Little Martin sedikit dingin. Dengan langkah maju, anehnya dia menghilang lagi. Setelah melihat ini, sosok Luotong buru-buru mundur. Namun setelah beberapa detik, sesosok muncul di hadapannya seperti parasit. Sebuah tamparan beterbangan di udara dan Luotong dikirim terbang lagi. Ketika praktisi-praktisi kerajaan angin awan melihat ini, mereka segera merasa tercengang. Tanpa ragu-ragu dan dengan suara gemuruh, mereka mengambil tindakan bersama dan mengulurkan tangan mereka ke arah Surou. Setelah melihat ini, ekspresi wajah Sukui berubah drastis. Di sampingnya, Surou menggigit bibirnya dengan ringan. Kemudian dia melangkah maju dan dengan tekad yang jarang terlihat, dia berbicara dengan suara gemetar. "Kakak Sukui, kamu bukan tandingan mereka. Biarkan saya menangani ini," ucap Surou. Sukui kaget. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia melihat Surou mengulurkan jari dan menggigitnya dengan ringan dengan mulutnya. Jejak darah merembes keluar dari ujung jarinya. Dia kemudian menarik lengan bajunya dan mengungkapkan beberapa simbol aneh di pergelangan tangannya. Darah dari ujung jarinya menetes ke salah satu simbol di pergelangan tangannya dan simbol itu langsung luntur. Lalu, energi yang sangat besar yang membuat Sukui meringis memamerkan kekuatannya yang menjulang. Energi hijau gelap yang aneh meringkuk di sekitar tubuh Surou. Rambut panjangnya yang hitam pekat melayang di belakang punggungnya dan diwarnai oleh energi hijau aneh itu. Saat Surou mengangkat kepalanya, wajahnya yang elegan menjadi dingin. Dia perlahan-lahan mengangkat tangannya dan kemudian mengepalkannya tiba-tiba. Gelombang energi bercahaya berwarna hijau tiba-tiba menyapu seluruh area. 5 praktisi tahap 3 Yuan Nirvana terbang mundur dan mereka mendarat dengan menyedihkan. "Saya tidak akan membiarkan kalian mengalihkan perhatian kakak Lindong," ucap Surou memperingatkan dengan suara dingin. Sementara tubuhnya melonjak dengan energi kekerasan dan mata hijaunya menatap 5 praktisi itu yang ekspresi wajahnya telah berubah secara drastis. Mereka telah benar-benar bertarung. Pemikiran yang sama muncul di benak setiap orang ketika mereka melihat pertempuran yang meletus secara bersamaan di langit. Di sisi Lindong, pertempuran telah habis-habisan karena serangannya juga melampaui harapan semua orang. Perang ini semakin menarik. Pada saat ini, langit telah dibagi menjadi beberapa medan perang dan yang paling menarik perhatian mata adalah antara Lindong dan Feng Chang. Siapapun bisa tahu bahwa kedua orang ini adalah inti dari kelompok mereka masing-masing. 2 sosok bertempur dengan kejam di langit. Gelombang suara seperti guntur bergema di seluruh langit, menyebabkan rasa takut dan gentar di hati orang yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Feng Chang tampak suram. Selama pertukaran sebelumnya, ia menemukan bahwa ia tidak bisa benar-benar menekan Lindong dengan Yuan Power dari tahap 4 Yuan Nirvananya. Apakah karena energi aneh itu? Gumam Feng Chang menatap energi keabu-abuan yang mengelilingi tubuh Lindong. Matanya membesar dan dia bisa merasakan bahwa setiap kali Lindong dan dia saling bertukar pukulan, bagian dari kekuatan serangannya akan hilang secara misterius. Di saat yang sama, serangan Lindong tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Perasaan semacam itu seolah-olah kekuatannya yang hilang telah diserap oleh Lindong. Ada yang aneh dengan orang ini. Saya tidak bisa membiarkan pertempuran ini berlarut-larut, gumam Feng Chang. Ekspresi wajahnya menjadi suram. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan Yuan Power di sekitar tubuhnya mendidih seketika. Pada saat ini, matanya menjadi sangat tidak normal. Tiba-tiba, angin kencang mulai terbentuk di langit dan terwujud dalam kolom tornado besar yang menakutkan menyapu langit dengan kejam. Dari adegan ini, Feng Chang sepertinya akan menggunakan seni bela diri untuk mencoba menekan Lindong. "Lindong, tidak peduli seberapa cakap Anda, saya akan mengambil kehidupan menyedihkanmu hari ini," ucap Feng Chang. 4 tornado besar berputar dengan ganas di sekitar tubuhnya. Dari jauh, itu menunjukkan kekuatan yang hebat. Ini adalah... Ketika Mulin dan rekan-rekannya melihat adegan ini, mata mereka membesar. Rupanya, mereka mengakui seni bela diri yang kuat yang ditampilkan Feng Chang. Great Demonic Tornado Pound. Feng Chang mengubah segel tangannya dan keempat tornado itu melonjak maju dengan tiba-tiba. Ketika tornado melonjak ke depan, banyak sekali wajah-wajah besar yang tampak dan terbentuk dengan aura setan. Jelas, seni bela diri yang telah ditampilkan Feng Chang adalah seni bela diri jiwa yang cukup kuat.
Tampilan kekuatan ini bahkan akan membuat wajah seorang praktisi tahap 4 Yuan Nirvana seperti Mulin berubah serius. Saya mungkin tidak cakap dalam banyak hal, tetapi saya berkemauan keras, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari saya, ucap Lindong mengangkat kepalanya dan melihat 4 tornado raksasa yang menggelegar. Dengan tawa yang keras, segel tangannya berubah dengan kecepatan kilat. Setelah itu, 5 berkas cahaya berwarna hitam keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Saat berkas cahaya membeku, itu terwujud menjadi 5 jari kuno besar dalam sekejap. Kemudian, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, jari-jari itu berbaris dalam garis lurus dan menjadi tangan besar yang memancarkan aura kuno dan buas. Namun kali ini, tangan besar ini berbeda dari yang sebelumnya. Warnanya gelap keabu-abuan dan ada jejak misterius tambahan padanya. Ketika tangan besar terbentuk, dimensi kehampaan meledak. Bayangan samar terlihat muncul dan aura yang sangat kuat mulai meliputi udara. Seni bela diri jiwa. Banyak tatapan diarahkan pada bayangan yang keluar dan teriakan terkejut bisa terdengar terus-menerus. Para penonton bisa merasakan bahwa seni bela diri yang Lindong tampilkan adalah seni bela diri jiwa yang sangat kuat. Grid Desolate penjara tangan surgawi, hancurkan! Ekspresi wajah Lindong sangat intens saat dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Bayangan jiwa melambaikan tangannya pada saat ini juga. Dengan segera, tangan besar berwarna keabu-abuan melesat di udara, menciptakan getaran kekerasan melalui ruang udara yang telah dilewatinya. Akhirnya, di bawah banyak tatapan penuh perhatian, tangan itu mendarat dengan ganas ke 4 tornado yang diisi dengan Yuan Power. Ketika tabrakan terjadi, seolah-olah seluruh langit dan bumi bergetar. Gelombang suara gemuruh bergema panik di seluruh area. Segera, wajah para praktisi di sekitar menjadi pucat dan mereka mundur dengan cepat dari daerah itu. Saya ingin tahu berapa kali Anda dapat menahan serangan saya, ucap Feng Chang. Ketika palm tornado diblokir, ekspresi wajah Feng Chang menjadi semakin ganas. Namun, sedikit ketegangan mulai berkembang di balik ekspresi wajah yang ganas itu. Tidak peduli apa, dia tidak berani meremehkan kekuatan Lindong lagi. Kalau tidak, dia akan menjadi orang yang gagal dalam pertempuran ini. Jelas, Feng Chang tidak akan membiarkan ini terjadi. Dengan demikian, dia mengambil langkah ke depan dan gelombang Yuan Power yang kuat keluar dari tubuhnya, mengubah segel tangannya. Dia membentuk 4 tornado raksasa yang menyapu ke arah Lindong dengan kekuatan yang jauh lebih kuat. Semakin banyak serangan yang Anda luncurkan pada saya, semakin saya akan memblokir mereka semua, ucap Lindong terbakar dengan amukan perang juga. Saat dia membalik tangannya, gelombang gabungan menyembur keluar dari tubuhnya terus-menerus. Gelombang Fusion Force atau energi gabungan akhirnya terwujud menjadi tangan besar yang meledak ke arah palm tornado dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Tabrakan yang mengerikan dan liar terus terjadi di langit. Biasanya, jenis seni bela diri jiwa yang kuat ini menghabiskan jumlah Yuan Power yang mencengangkan. Saat ini, pertempuran antara dua individu ini telah mencapai klimaksnya. Siapapun tidak bisa terus bertahan atau menyerah lebih dulu. Dari perspektif yang berbeda, Feng Chang memiliki keuntungan besar dalam konfrontasi langsung semacam ini. Setelah semua, dia adalah seorang praktisi tahap 4 Yuan Nirvana yang satu tingkat lebih tinggi daripada Lindong. Penguasaannya pada Yuan Power jauh lebih halus daripada Lindong juga. Jika pertempuran ini berlanjut, Lindong akan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tentu saja, itu yang biasanya terjadi. Namun, setelah Lindong menampilkan kekuatan mengerikan semacam itu, tidak ada yang berani menduga-duga. Saat pertempuran antara Lindong dan Feng Chang mencapai klimaksnya, di sisi lain, pertempuran antara Little Flame dan Meng Li telah berlangsung sengit dan penuh kekerasan sejak dimulai. Tongkat logam dan palu raksasa menari di udara. Setiap gerakan memiliki kekuatan mengerikan yang cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan tanah. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Dua tokoh berotot bertabrakan satu sama lain dengan kejam sebelum riak-riak energi yang terlihat menyapu keluar dari titik tabrakan. Di bawah mereka, hutan besar itu meledak menjadi debu. Saat kedua tokoh itu bertabrakan kembali, energi kekerasan meledak. Meng Li jatuh ke tanah dengan ekspresi ganas di wajahnya dan kemudian mengeluarkan seteguk darah. Di pertukaran sebelumnya, tubuhnya telah mengambil lebih dari 10 pukulan brutal dari Little Flame. Tentu, Little Flame juga menerima lebih dari 10 pukulan darinya pada saat bersamaan. Namun, apa yang membuat Meng Li sedikit tertekan adalah tubuh Little Flame yang sangat kuat dan sulit. Tingkat kerusakan yang dilakukan oleh serangan Meng Li pada tubuh Little Flame tidak mencapai harapannya.
Karena kamu berani bermain denganku, aku akan bermain denganmu sampai kamu mati, ucap Mengli dengan kejam. Rupanya dia tidak senang dipaksa oleh Little Flame pada keadaan ini. Menjilati bibirnya dengan lidah merah, Mengli tiba-tiba membuka kakinya dan membungkukkan tubuhnya sedikit ke depan. Ototnya mulai bergetar. Pada saat yang sama, gelombang energi mengalir keluar dari kakinya dan bagian besar tanah di sekitarnya mulai bergetar hebat. Akhirnya, retakan-retakan mulai terbentuk di sekitar tubuh Mengli. Pada saat itu, tampak seolah-olah gempa bumi sedang terjadi. Great Seismic Wave! Mengli maju selangkah dan raungan keras keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, dia membungkukkan tubuhnya dan mendaratkan pukulan ganas di tanah di depannya. Lalu, tanah di mana dia mendaratkan pukulannya mulai pecah dan celah besar terbentuk. Dalam sekejap mata, celah itu mencapai 10 meter dari Little Flame. Kemudian batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya di celah mulai bergetar mengerikan dan terwujud menjadi piton besar yang menerjang ke arah dada Little Flame dengan kecepatan yang mencengangkan. Suara yang dalam dan rendah bergema. Lalu, tubuh berotot Little Flame terbang ke belakang, merobohkan ratusan pohon di jalannya dan mencambuk pasir ke udara, lalu mendarat di lubang yang terbentuk di tanah. Setelah melihat ini, seringai seram muncul di wajah Mengli. Namun, ketika senyuman itu muncul, matanya mulai membesar. Sosok Little Flame melonjak keluar dari tempat dia mendarat. Pemandangan ini akan menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Kecoak yang tidak bisa dibunuh, ucap Mengli melihat Little Flame tidak terluka parah karena serangannya yang kuat. Ekspresinya berubah suram. Setelah itu, segera dia membungkuk lagi dan membombardir tanah dengan tinju lagi. Celah lain meletus dan piton menjulur keluar yang melesat langsung ke arah sosok yang maju. Piton besar yang terbuat dari batu yang dihancurkan menerjang Little Flame. Namun kali ini, kaki harimau memancarkan semacam aura mengerikan dan akhirnya memukul piton besar. Sebuah kekuatan meletus dari cakar harimau dan piton batu buatan segera meledak. Apa? Setelah melihat adegan ini, ekspresi wajah Mengli berubah drastis. Dan sebelum Mengli bisa melakukan gerakan, Little Flame muncul di hadapannya. Namun, pada saat ini, lengan Little Flame telah berubah menjadi dua kaki harimau berwarna hitam yang memberikan energi biadab menakutkan pada saat yang bersamaan. Mata Mengli mengecil saat dia melihat dua cakar harimau asli. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Little Flame mengepalkan kaki harimaunya dengan matanya melonjak menjadi merah. Segera, cakar Little Flame menghujani dada Mengli tanpa belas kasihan. Suara metalik terdengar di udara. Dada Mengli terpukul keras oleh serangan itu. Untungnya, ia memiliki tubuh nirvana emas 4 yuan nirvana. Jika tidak, hatinya akan dirusak oleh cengkraman Little Flame. Namun, meskipun tubuh emas nirvana Mengli mampu memblokir pukulan aneh yang sangat kuat dari Little Flame, tubuhnya masih terbang ke belakang. Di bawah tatapan yang takjub, dia akhirnya mengeluarkan seteguk darah. Seluruh area pecah menjadi kegemparan. Pertempuran antara Little Flame dan Mengli agak mengerikan. Linian itu cukup brutal. Ketika Mulin dan rekan-rekannya melihat Mengli yang terkenal karena kekejamannya jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran melawan Little Flame, mereka menghirup udara dingin. Ekspresi wajah mereka luar biasa serius. Sekarang, mereka akhirnya menemukan bahwa setiap individu dari kelompok Lindong sebanding dengan praktisi tahap 4 yuan nirvana. Barisan dan kekuatan semacam ini jauh lebih kuat daripada kekaisaran super itu. Penemuan ini membuat senyum pada Mulin dan wajah rekan-rekannya agak pahit. Meskipun mereka tidak dianggap luar biasa di antara kekaisaran super, namun pada akhirnya, 3 praktisi yang berasal dari kekaisaran peringkat rendah ini masih mengungguli mereka. Lihat, Luotong sangat menyedihkan, ucap Mu Hanyue tiba-tiba berbicara. Mulin tertawa pahit dan melihat ke hutan yang jauh. Suara pepohonan yang runtuh bisa terdengar terus-menerus. Dia bisa melihat bahwa satu sosok dipukuli seperti karung tinju. Sosok itu adalah Luotong dari Kekaisaran Angin Awan. Dia juga seorang praktisi tahap 4 nirvana. Namun, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan kembali di tangan pria muda tampan itu. Mulin menghela nafas. Peluang kerajaan Angin Awan memenangkan pertempuran ini tampaknya semakin rendah. Keduanya mengangkat kepala mereka dan melihat ke langit yang jauh. Pertempuran Lindong dan Feng Chang sangat intens. Meskipun Feng Chang telah menampilkan seni bela diri jiwa, itu masih tidak menghentikan Lindong. Ketika seni bela diri jiwa mereka bertabrakan, bahkan tampak bahwa Lindong lebih unggul sedikit. Namun, Feng Chang masih memiliki kartu truf, ucap Mu Hanyue tiba-tiba.
Ekspresi wajah Mulin sedikit berubah dan menganggukkan kepalanya. Sampai saat ini, Feng Chang belum menggunakan harta karun surgawi yang dia dapatkan selama pelelangan. Jika kekuatan harta jiwa surgawi dilepaskan, Lindong mungkin tidak dapat menahannya. Di langit, tangan besar kuno sekali lagi meledakkan 4 palm tornado yang masuk. Gelombang kejut yang hebat mengirim Lindong dan Feng Chang terbang lebih dari beberapa ratus meter. Setelah itu, mereka menstabilkan tubuh mereka di langit dengan nafas yang terengah-engah. Pada saat ini, kedua wajah mereka pucat. Ternyata bahkan dengan kekuatan mereka tidak bisa menangani kelelahan berat dari pertukaran pukulan sebelumnya. Feng Chang menghapus noda darah di sudut mulutnya. Dengan tatapan sinis di wajahnya, dia menatap ke arah Meng Li. Sudut matanya berkedut. "Saya tidak berharap Anda semua telah menyembunyikan kemampuan Anda sedemikian rupa," ucap Feng Chang. "Rasanya tidak enak menendang plat besi, bukan?" ucap Lindong menyeringai. "Ini memang sedikit merepotkan, tapi terlalu berlebihan untuk menyebut diri Anda sebagai plat besi." Mulut Feng Chang melengkung. Segera setelah itu, dia mencapai telapak tangannya. "Awalnya, saya masih berpikir saya tidak perlu menggunakannya. Namun, saya tidak tahan lagi dengan fakta bahwa Anda masih hidup. Oleh karena itu, betapapun merepotkan Anda, saya harus mengambil hidup Anda hari ini," ucap Feng Chang. Segera, dia mengepalkan tinjunya, dan cahaya hitam menyembur keluar darinya. Segel logam berwarna hitam muncul. Feng Chang akhirnya melepaskan kartu trufnya. Harta jiwa cahaya hitam menyapu langit saat segel seukuran telapak tangan tiba-tiba melayang di atas telapak Feng Chang. Segel raungan naga hitam. Mulin dan sisanya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi serius. Meskipun pertempuran sebelumnya terjebak di jalan buntu, tidak ada satupun dari mereka yang berani menarik kesimpulan terlalu dini. Semua orang tahu bahwa pertempuran belum berakhir sampai Feng Chang menggunakan harta karun jiwa surgawinya. Namun, ketika mereka melihat Feng Chang mengambil harta karun surgawinya, mereka juga merasakan perasaan yang rumit di dalam hati mereka. Meskipun Lindong hanya pada tahap 3 Yuan Nirvana, ia mampu memaksa Feng Chang ke dalam keadaan yang menyedihkan dan bahkan memaksa dia untuk menggunakan langkah pembunuhan terakhirnya. Orang ini juga memiliki kualifikasi untuk memiliki segel Nirvana. Kelompok ini benar-benar menyembunyikan kekuatan mereka, ucap Mulin tertawa pahit. Jika mereka dapat mengalahkan Kekaisaran Angin Awan, mereka mungkin akan mengejutkan seluruh zona inti, ucap Mu Hanyue agak rumit. Untuk mengalahkan Kekaisaran Super dengan sumber daya dari Kekaisaran peringkat rendah, menurutnya ini mungkin suatu peristiwa langka yang akan terjadi sekali setiap 100 tahun. Di udara, cahaya hitam perlahan menyebar. Sulit membayangkan bahwa adegan yang mengherankan ini disebabkan oleh segel logam seukuran telapak tangan. Ekspresi Lindong berubah serius ketika segel hitam itu muncul. Dia bisa merasakan sensasi yang sangat berbahaya dari itu. Karena kekuatan Feng Chang sudah di atas Lindong, dengan penambahan harta jiwa surgawi ini, orang hanya bisa membayangkan situasi berbahaya yang ada pada Lindong. Awalnya saya tidak berencana menggunakannya, namun Anda benar-benar telah melampaui harapan saya, ucap Feng Chang sangat suram. Feng Chang tiba-tiba melangkah maju. Terbukti dia tidak ingin memberi Lindong kesempatan untuk melawan. Saat dia mengepalkan tinjunya, kekuatan Yuan di dalam tubuhnya melonglong ke depan, terus menuang ke segel hitam di telapak tangannya. Ketika Yuan Power menyembur ke dalam, suara mendengung tiba-tiba meletus dari segel hitam itu. Sementara itu, naga hitam berjongkok yang diukir di segel hitam itu perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Begitu naga itu membuka matanya, gelombang kejut melanda. Samar-samar sepertinya awan badai mulai berkumpul di langit. Ekspresi Feng Chang sinis saat dia menatap dingin pada Lindong yang sekarang berwajah suram. Dengan perubahan tiba-tiba segel tangan, mulut naga hitam itu segera terbuka. Detik berikutnya, raungan naga yang kuat dan kuno meletus. Gelombang suara bercampur dengan gelombang kejut destruktif menyapu dari mulut naga. Saat gelombang suara menyapu, hutan di bawahnya benar-benar hancur berantakan. Bahkan pohon-pohon raksasa itu hancur menjadi debu dengan dentuman keras. Gelombang suara meratahkan seluruh hutan. Kekuatan dari harta jiwa surgawi begitu menakutkan. Mata Lindong menyusut saat ia menyaksikan gelombang suara hitam mengerumuninya ke segala arah. Sosoknya dengan cepat mundur saat tangannya sekali lagi mengulurkan ke depan. Sebuah tangan keabu-abuan pekat kuno terwujud dan dengan kasar didorong pada gelombang suara. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri, ucap Feng Chang dengan sinis mencemooh. Meskipun seni bela diri jiwa Lindong sangat kuat, serangannya saat ini berasal dari harta jiwa surgawi dan didukung oleh kekuatan 4 Yuan Nirvananya. Bagaimana bisa Lindong menghentikannya dengan mudah? Ejekan Feng Chang bukan tanpa alasan.
Seketika, tangan kuno besar membuat kontak dengan gelombang suara hitam. Itu bergetar hebat. Sepertinya gelombang suara hitam sangat tajam, sehingga bahkan mampu memecah energi. Saat gelombang suara melintas, itu langsung memotong tangan kuno besar. Ketika dia melihat tangan raksasanya terpotong oleh gelombang suara hitam, mata Lindong tiba-tiba menyusut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tangan kuno hebatnya hancur dipatahkan dengan begitu mudah. Gelombang suara hitam dengan mudah menghancurkan tangan raksasa sebelum sekali lagi berkerumun ke arah Lindong. Gelombang suara hitam itu seperti sabit maut yang suram, benar-benar tidak terhentikan. "Lindong, biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan," ucap Feng Chang tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat bahwa Lindong akan dilanda oleh gelombang suara hitam. Lindong mengambil nafas dalam-dalam. Gelombang suara hitam tercermin di matanya. Detik berikutnya, segel tangannya berubah saat Yuan Power yang kaya di sekitarnya perlahan-lahan menjadi tenang, dan cahaya hijau samar-samar merembes keluar dari tubuhnya. "Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, itu sia-sia," ucap Feng Chang. Ketika dia melihat ini, Feng Chang tertawa jahat. Dia mengepalkan tinjunya. Seketika, kecepatan gelombang suara hitam meningkat saat terbang menuju Lindong. "Naga hijau menorehkan, perisai skala!" teriak Lindong. Ketika gelombang suara hitam melintas, Lindong tiba-tiba terfokus saat cahaya hijau meledak, berubah menjadi perisai sisik hijau di depannya. Perisai itu kira-kira setengah meter lebarnya, dan ada simbol naga hijau yang mengapung di atasnya. Sementara itu, undulasi ringan dan aneh menyebar keluar darinya. Gelombang suara hitam ini dapat mengiris tubuh emas nirvana dari seorang praktisi tahap 4 Yuan nirvana. Anda benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Anda pasti mencari kematian, ucap Feng Chang melihat Lindong memilih untuk bertahan melawan gelombang suara hitam dan bukannya menghindar. Lalu, gelombang suara hitam dengan kejam menghantam perisai skala hijau. Seketika, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meletus. Namun, bertentangan dengan harapan Feng Chang, perisai itu tidak mudah diiris. Sebaliknya, perisai skala hijau Lindong berhasil menahan gelombang suara yang sangat tajam. "Bagaimana ini mungkin?" gumam Feng Chang. Ekspresi Feng Chang berubah secara drastis. Bahkan Mulin dan yang lainnya yang diam-diam mengamati juga terkejut. Mereka semua bisa dengan jelas merasakan betapa menakutkan gelombang suara hitam itu. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar mampu menahannya. Saat percikan api meledak, tubuh Lindong dipaksa mundur ke belakang. Namun, karena dia memiliki perlindungan perisai skala hijau, gelombang suara hitam tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Setelah melepaskan kekuatan destruktifnya, gelombang suara hitam yang tampaknya memenuhi langit secara bertahap mulai memudar sebelum mereka menghilang di depan perisai skala hijau. Sosok Lindong perlahan berhenti. Perisai skala hijau yang sudah usang meledak, mengungkapkan tubuh Lindong yang berdiri di belakangnya. Namun, sekarang ada garis merah berdarah di lengannya. Darah segar mengalir di lengannya, pemandangan yang cukup memprihatinkan. Terbukti, meskipun seni transformasi naga dapat memungkinkan Lindong untuk memblokir serangan kuat yang bisa membunuh praktisi tahap 4 Yuan Nirvana, dia masih harus membayar harga. Harta karun jiwa surgawi memang merepotkan. Lindong mengayunkan lengannya yang berlumuran darah saat aura dingin yang tak berujung melonjak di matanya. "Saya perlahan akan membiarkanmu merasakan kekuatan dari harta jiwa surgawi. Saya telah mengatakan ini sebelumnya. Saya akan membuat Anda menderita sampai Anda memohon kematian sendiri," ucap Feng Chang tertawa jahat. Segera, segel tangannya berubah saat aliran Yuan Power yang kaya terus mengalir ke segel hitam. Sementara itu, tubuh naga hitam kecil yang berjongkok secara bertahap mulai menyala. Sisik hitam di tubuhnya menjadi lebih jelas. Segel raungan naga hitam, jiwa naga muncul. Cahaya hitam yang muncul tiba-tiba meledak dari dalam segel hitam. Di tengah cahaya hitam besar, naga hitam berjongkok di segel hitam benar-benar terbang keluar dan tubuh mininya mulai membengkak dengan cepat. Raungan naga memantul melintasi langit. Raungan naga mengandung otoritas naga sejati, menyebabkan Yuan Power di daerah itu mengamuk. Seekor naga hitam menjulang ke langit saat awan badai berkumpul. Pemandangan yang mengejutkan dunia. Pada saat ini, kekuatan harta jiwa surgawi telah benar-benar ditampilkan. Awan gelap bergejolak di langit. Naga hitam memasuki awan badai. Aura kuno yang dingin dari tubuhnya yang tampak metalik memancarkan riak yang menyebabkan seseorang merasa takut. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya mengandung beberapa kejutan ketika mereka melihat awan badai yang berkumpul di langit. Mereka secara samar-samar bisa melihat makhluk luar biasa berputar di dalamnya.
ada jiwa naga yang sebenarnya di dalam segel raungan naga hitam, ucap Mu Hanyue menutup bibir merahnya. Itu seharusnya jiwa naga yang tidak lengkap, namun itu masih sangat kuat. Dengan ini, Feng Chang akan sulit sekali menemukan lawan yang bisa menandinginya, ucap Mulin serius ketika dia berkata, saya khawatir hal-hal buruk terjadi pada Lindong kali ini. Sementara awan gelap di langit berguling dan naga hitam menjulang, di sisi lain, dua makhluk buas juga tiba-tiba bertabrakan dengan keras melawan satu sama lain. Sebuah ledakan yang dalam terdengar. Tinju ganas dan kejam dengan keras mendarat di tubuh masing-masing. Kedua tubuh gemetar intens sebelum akhirnya terbang ke belakang. Darah segar tersebar, menyebabkan tempat itu tampak sangat berdarah. Kaki Little Flame menghempas ke tanah. Banyak garis retak menyebar di bawahnya. Permukaan tubuhnya samar-samar memiliki beberapa cahaya hitam berkedip-kedip. Little Flame mengambil beberapa nafas terengah-engah. Mata merahnya dipenuhi dengan kejahatan yang mengerikan saat dia menatap pihak lain yang tubuhnya juga tertutup jejak darah. Dia benar-benar tidak sederhana, gumam Meng Li menggosok jejak darah dari sudut mulutnya. Setelah itu, dia mengeluarkan seteguk darah. Jelas, dia tidak berharap bahwa dia akan dipaksa oleh Little Flame sampai keadaan yang menyedihkan. Anda mungkin bisa menahan saya lama, tetapi Lindong tampaknya tidak bisa bertahan lama, ucap Meng Li mengangkat kepalanya, melirik ke langit yang tertutup awan gelap dan tertawa dengan cara yang seram. Dari kelihatannya, Feng Chang jelas menggunakan harta karun surgawi yang ia dapatkan, dan kemungkinan bahwa pemenang pertempuran itu sudah ditentukan. Terlepas dari seberapa kuatnya Lindong melawan, semuanya akan berakhir sekarang. Mata merah Little Flame melirik ke langit. Setelah itu, dia melihat penampilan Lindong yang agak menyedihkan dengan darah mengalir keluar dari tangannya. Namun, Little Flame tidak mengungkapkan kepanikan apapun. Sebaliknya, dia sekali lagi berbalik. Matanya semakin haus darah. Kakak Lindong tidak akan kalah dengan mudah, ucap Little Flame sedikit serak. Namun, ada keyakinan dalam suaranya yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang bodoh yang mencoba menipu dirinya sendiri dan orang lain, ucap Meng Li tertawa dengan geram. Tugas saya adalah menghabisi Anda, ucap Little Flame. Sebuah niat membunuh yang mengerikan melonjak keluar, muncul seperti binatang liar purba yang hendak menyerang. Menghentikan saya akan membiarkan Anda menyaksikan seni bela diri terkuat dalam kekaisaran angin awan saya, ucap Meng Li tertawa ke arah langit. Segera dia melangkah maju dan mengubah segel yang dibentuk oleh tangannya. Suatu fluktuasi yang sangat menakutkan tiba-tiba terlepas dari dalam tubuhnya. Kaisar Light, Yuan power kuat melilit tubuh Meng Li. Sementara segel tangannya berubah. Banyak uap berwarna kuning aneh tiba-tiba merembes keluar dari bawah tanah. Setelah itu melilit ke atas, mengikuti kulitnya dan memasuki tubuhnya. Tubuh Meng Li tiba-tiba mulai membengkak. Ototnya diperkuat, muncul persis seperti naga. Dalam waktu singkat, tidak hanya tubuh Meng Li membengkak menjadi 2 kali lipat ukurannya, tetapi bahkan auranya telah menjadi sangat kuat. Ini adalah kekuatan bertarung saya yang sebenarnya. Selanjutnya, saya akan mematahkan semua tulang-tulang di tubuh Anda, ucap Meng Li. Kakinya tiba-tiba melangkah maju dan tubuhnya menghilang pada saat itu. Saat berikutnya, tubuhnya sudah berada tepat di depan Little Flame. Segera ia mengumpulkan angin tinju yang mengandung kekuatan mengerikan karena langsung merobek udara dan dengan kejam menghantam menuju dada Little Flame. Lengan Little Flame sekali lagi berubah menjadi cakar harimau ketika mereka saling berpapasan di depannya. Dia dengan paksa menerima pukulan sengit dari Meng Li. Setelah itu tubuhnya terbang mundur. Setelah mendapatkan keuntungan dengan pukulan tunggal, Meng Li tidak berhenti sedikit pun. Tubuhnya bergegas keluar sebelum pukulan berat lainnya meletus keluar. Cakar harimau berwarna hitam diperpanjang dengan paksa meraih pukulan logam yang telah meletus. Mata Little Flame merah, tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh harimau. Tubuhnya juga mulai menunjukkan perubahan drastis. Dalam waktu singkat, itu berubah menjadi mesin bertarung dengan tubuh manusia dan kepala harimau. Kamu sebenarnya adalah binatang setan? Ucap Meng Li terkejut. Hanya pada saat ini, dia mengerti mengapa tubuh fisik Little Flame sebenarnya sangat kuat. Raungan harimau mengguncang hutan. Setelah merilis bentuk binatangnya, kekuatannya melonjak dan bergejolak. Dia mengatupkan cakarnya dengan erat. Segera, angin
tinju liar dan tajam langsung bertabrakan dengan serangan Mengli. Angin mengejutkan yang melingkar menyapu dan pohon-pohon raksasa di sekelilingnya pecah saat bersentuhan. Mereka berdua saat ini telah melepaskan kekuatan tempur mereka sampai batasnya. Awan gelap bergejolak di langit. Ekspresi pucat perlahan muncul di wajah Feng Chang setelah melihat ini. Namun, ada lebih banyak ekspresi liar. Dia sadar bahwa dia pasti bisa mengakhiri pertempuran ini dengan serangan kuatnya. Jari Feng Chang tiba-tiba menunjuk ke arah Lindong. Sebuah bayangan hitam seekor naga raksasa melebarkan tubuh metaliknya. Seketika, udara langsung runtuh dan meledak di bawah raungan naga. Hutan di bawah juga langsung runtuh. Sebuah lubang besar muncul dalam sekejap mata. Wajah semua orang benar-benar pucat ketika melihat serangan naga hitam. Pakaian di tubuh Lindong robek oleh tekanan angin yang menakutkan. Bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat, Lindong masih merasakan semacam rasa sakit yang menusuk. Dia sadar serangan Feng Chang ini benar-benar mematikan. Sebuah nafas dalam ditarik oleh Lindong. Segera setelah itu matanya secara perlahan tertutup. Di depan banyak tatapan tercengang. Sementara semua orang bingung karena tindakannya, pikiran Lindong memindai bagian dalam tubuhnya dengan kecepatan seperti kilat. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Akhirnya itu memasuki dantiannya. Sekelompok cahaya berwarna hijau muncul. Dalam cahaya hijau itu ada naga hijau yang merayap. Suatu jenis tekanan menyebar darinya. Ini adalah naga aura langit yang ditinggalkan Kingxi di tubuhnya saat itu. Namun, Lindong hanya mampu menyerap aura naga surgawi yang menakutkan ini sedikit demi sedikit dan belum dapat memperbaikinya. Tetapi saat ini ia perlu mengaktifkan beberapa kekuatan ini sekarang. Meskipun dia harus membayar harga, dia tidak peduli. Aku membutuhkanmu. Pikiran Lindong yang tampaknya telah berubah menjadi tangan besar yang tak terlihat meraih cahaya hijau. Mata Lindong tiba-tiba terbuka pada saat ini. Setelah itu, dia membentangkan tangannya dan meraung menuju langit. Hal yang dipancarkan dari mulut Lindong bukan hanya raungan belaka. Sebaliknya, itu adalah raungan naga yang jelas. Di bawah raungan naga ini, naga hitam Feng Chang yang bergegas benar-benar bergetar hebat. Anda tidak dapat mengambil hidup saya, ucap Lindong tertawa terbahak-bahak tampak sedikit sinting. Cahaya berwarna hijau menyapu dari tubuhnya ke segala arah. Sebelum akhirnya berubah menjadi ilusi naga besar berwarna di depan banyak tatapan terkejut. Ini adalah jiwa naga? Ucap Mulin dan sisanya tercengang saat mereka menyaksikan naga berwarna hijau besar yang muncul. Mungkinkah Lindong ini benar-benar memiliki jiwa naga asli? Naga hijau besar melilit tubuh Lindong sebelum menembak keluar. Akhirnya, itu secara langsung bertabrakan dengan naga hitam di bawah banyak mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita